Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak ibu. Baiklah, kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Kemarin kita udah belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna, dan juga udah hafalan nama alkana dari 1 sampai 10, yaitu dari metana sampai dekana. Itu kemarin cuma nama umumnya aja, tapi alkana itu dia mempunyai 2 rantai yang akan kita pelajari, yaitu rantai lurus dan rantai bercabang. Oke. Untuk materi hari ini kita akan belajar langsung ke 3 tata namanya. Yang pertama tata nama senyawa alkana. Baiklah Ibu bahas yang pertama yaitu tentang rantai lurus. Di sini rantai lurus contohnya adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Oke, di sini artinya dia tidak mempunyai cabang. Dia tidak ada cabang-cabang, dia lurus aja. Dia misal kayak gini. Dia rantainya lurus. Nah, bagaimana sih cara ngasih namanya? Yang pertama adalah kita hitung dulu berapa jumlah atom C-nya. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Kemarin kalau atom C-nya 4 apa namanya? 4 apa ya? 4 itu namanya adalah butana. Ya kan? Berarti yang butana itu karena dia rantai lurus, maka namanya kita sebutkan nama N. N itu artinya adalah normal. Jadi kalau seandainya dia rantai lurus, namanya cuma N-butana atau normal butana. Contoh lainnya, misal CH3, CH2, CH2, CH3. Oh, sama ya. CH2, CH2, CH3. Oke, di sini rantai terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia rantainya 6, maka namanya adalah N-heksana. Oke, ini untuk rantai lurus. Sama juga nanti dengan kalau C-nya 1 sampai C-nya 10. Berarti dimulai dari N normal metana sampai ke normal dekana. Oke, itu untuk rantai lurus. Sekarang kita masuk pada masuk pada rantai bercabang. Jadi maksud bercabang di sini adalah ada senyawa atau ada alkil nanti yang tidak masuk pada rantai utama. Sebelum rantai bercabang ini kita harus tahu dulu nama cabang. Cabang ini kita sebut dengan alkil. Oke, alkil ini artinya adalah alkana yang kehilangan 1 atom H. Ini 1 atom H. Jika dia kehilangan 1 atom H, maka disebut dengan alkil. Oke ya, contohnya. Kemarin kalau dia CH4, ini kan alkana, namanya adalah metana. Ya kan? Kemudian kalau seandainya dia kehilangan 1 atom H-nya di sini hanya kan 4. Berarti kalau dia kehilangan 1 berarti hanya sisa 3. Maka dia jadi adalah CH3, namanya menjadi metil. Jadi di sini akhiran ana diganti dengan akhiran
aliran il. Kalau seandainya nanti dia etana, C-nya 2, maka dia akan menjadi etil. Begitu selanjutnya dari C-nya 1 sampai 10, misalnya CH4 CH3 metil, nanti sampai C-nya 10 H21, namanya adalah dekil. Oke, kita masuk bagian yang rantai bercabang. Di sini Bu contohkan dulu ya. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. Oke, di sini langkah pertama kita itu adalah kita harus dulu menentukan rantai utama. Yang kedua, oke, kita lanjut dulu. Rantai utama ini adalah rantai dengan atom C terpanjang. Jadi kita cari C-nya yang paling panjang yang tidak ada bercabang, tapi boleh berbelok ya. Oke, di sini dia misalnya ini. Ini paling panjang adalah yang lurus. Misalnya, boleh belok, boleh. Misal kalau ini dari sini, kita tuliskan ke bawah, ini berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4. Tapi kalau seandainya dia lurus, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 4 sama 5, mana yang lebih panjang? Ya pastinya 5 ya. Oke, yang kemudian, cara yang kedua, kita tentukan dulu, tentukan cabang. Atau kita tentukan namanya. Nama cabang. Oke, di sini. Siapa saja yang tidak termasuk ke dalam rantai utama, maka dia itu disebut dengan cabang. Di sini cabangnya adalah si CH3. CH3 apa namanya tadi? Adalah metil. Oke, metil, CH3 metil. Setelah tahu, baru kita yang ketiga. Anda Ibu harus tahu bagaimana penomorannya. Berarti ini dengan aturan cabang harus nomor terkecil. Nih, misalnya kita boleh ngasih nomor dari kiri atau dari kanan. Misal di sini, kalau dari kiri 1, 2, 3. Pada atom C ketiga kita temukan ada cabang. Kalau dari kanan juga 1, 2, 3 pada atom C ketiga. Jika dia sama dari kiri atau dari kanan, terserah kita aja. Tapi Ibu sarankan nomornya itu dari kiri aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti rantai utamanya ada 5 C-nya, kemudian ada 1 cabang yaitu metil. Terus apa selanjutnya langkah kita, Bu? Langkah kita selanjutnya adalah kita beri nama. Beri namanya itu dengan aturan. Pertama, kita tuliskan dulu nomor cabang, kemudian strip, nama cabang, kemudian baru kita masukkan nama rantai utama. Oke, berarti nomor cabang, nama cabang, kemudian diikuti dengan rantai utama. Oke, berapa nomor cabangnya tadi? Nomor cabangnya ada pada atom CH3. Maka kita tuliskan 3 strip, nama cabangnya adalah CH3, berarti dia adalah metil. Kemudian rantai utamanya C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 apa nama akana? Apa ya? 5 itu adalah pentana. Maka
maka di sini namanya adalah 3-metil pentana. Nah, ini. Oke. 3 ini menunjukkan di mana sih cabangnya itu terikat. Berarti pada atom C ketiga, metil ini adalah nama cabang. Kemudian pentana ini adalah rantai utama. Oke, Bu kasih contoh satu lagi. Nanti untuk alkana berarti dia ada CH3. CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. Oke, langkah pertama kita tadi adalah menentukan rantai utama. Rantai utama itu rantai dengan atom C terpanjang. Oke, di sini kita lihat. Kalau seandainya kita lurus di sini, ini dia belum selesai. Ini nih harus ujungnya itu kalau dia alkana berarti ujungnya harus CH3. Berarti di sini rantai utamanya bisa dia ke bawah. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 rantai utama. C-nya pada rantai utama. Oke, kemudian penomoran. Di sini penomoran tadi adalah aturannya harus dengan cabang yang paling kecil. Bukan cabang paling kecil, nomor cabangnya itu harus paling kecil. Misalnya kalau kita dari kiri 1, 2. Berarti pada atom kedua kita udah nemu cabang. Dari kanan berarti 1, 2, 3. Berarti dari sini nomor atom C ketiga itu kita temukan cabang. Ini kalau ini nomornya 2, ini nomornya 3. Berarti dari sini kita tahu 2 atau 3 itu mana yang lebih kecil, pasti 2. Berarti kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cabangnya itu ada 2, ini 1, 2. Namanya adalah metil. Oke, jadi untuk metil ini kita kasih berarti dia pada atom C kedua dan atom C keempat. Berarti 2,4. Karena metilnya ada 2, kita kasih nama di metil. Kemudian rantai terpanjangnya adalah 6, berarti 6 namanya adalah heksana. Dan namanya 2,4 dimetil heksana. Oke, sampai sini ngerti? Oke, Bu, kok pakai didi? Dari mana aturannya? Kalau cabang, ini untuk cabang ya. Kalau cabangnya 1 itu biasanya kita kasih nama mono. Kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, kalau 5 itu penta, dan seterusnya. Terus kenapa tadi Bu di sini tidak 3-metil monopentana? Biasanya untuk mono ini tidak kita tuliskan karena dia udah pasti 1. Kalau seandainya dia lebih dari 1, maka harus kita tuliskan di tri, tetra, dan seterusnya. Maka ini adalah 2,4 dimetil heksana. Artinya cabangnya ada 2 pada atom C kedua dan keempat. Kemudian nama cabangnya adalah metil. Heksana ini adalah rantai utama. Rantai utamanya heksa. Heksa artinya 6. Berarti rantai utamanya adalah 6. Oke, sekian.